Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas kami yaitu reformasi administrasi dan governance di negara Belanda. Anggota kelompok 6 yaitu saya sendiri, Susmita Putri, Fitri Azizah, dan Rahmadani. Materi pertama yang akan saya bacakan yaitu profil negara. Profil negara Belanda yaitu memiliki luas wilayah 41.543 km persegi dengan jumlah penduduk 17.280.397 jiwa. Ibu kotanya yaitu Amsterdam, pemerintahannya yaitu Kesatuan Parlementer Monarki Konstitusional, negara berdaulat yaitu Kerajaan Belanda yaitu Prussia Barat, Papiamento, dan Inggris. Lagu kebangsanya itu Wilhelmus dan mata uangnya itu Euro dan dolar Amerika Serikat. Materi kedua itu sejarah etimologi negara Belanda. Negeri Belanda bersikap netral pada Perang Dunia I, tetapi tetap saja diserbu dan diduduki Jerman Nazi pada Perang Dunia II. Jerman Nazi beserta antek-anteknya menciduk dan membunuh hampir semua warga Yahudi Belanda. Manakala perlawanan rakyat Belanda semakin sengit, Jerman Nazi menimbulkan bencana kelaparan dahsyat pada kurun waktu 1944 sampai 1945. Pada tahun 1942, Hindia Belanda direbut Jepang, tetapi orang-orang Belanda sudah lebih dahulu menghancurkan sumur-sumur minyak yang sangat dibutuhkan Jepang. Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945. Suriname mendapatkan kemerdekaannya pada tahun 1975. Pada tahun-tahun pasca perang, negeri Belanda mengalami pemulihan ekonomi berkat penerapan rencana Marshall yang dicetuskan Amerika Serikat. Dan selanjutnya menerapkan konsep negeri Belanda membentuk persekutuan baru di bidang ekonomi dengan Belgia dan Luxembourg yang dinamakan Uni Benelux. Ketiga negara ini kelak menjadi anggota pendiri Uni Eropa dan NATO. Pada beberapa dasawarsa terakhir ini, ekonomi negeri Belanda telah terjalin rapat dengan ekonomi negara Jerman dan kini sangat makmur. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rahmadani. Selanjutnya sistem pemerintahan. Belanda merupakan sebuah negara kesatuan dengan sistem pemerintahannya yang berbentuk sistem parlemen yang berlaku sejak tahun 1848. Dalam sistem pemerintahan Belanda ini, parlemen terdiri dari DPR dan Senat yang memiliki kekuatan untuk membuat keputusan. Tugas merancang undang-undang dan mengawasi pengesahan undang-undang merupakan tugas dan kewajiban dari Dewan Menteri dan Parlemen. Dalam hal ini, Raja berperan sebagai kepala negara yang memiliki tugas untuk melaksanakan pemerintahan nasional. Sedangkan Perdana Menteri berperan sebagai pemimpin kabinet yang anggotanya ada sekretaris menteri negara dan lainnya. Jadi, pemerintah negara Belanda umumnya hanya terdiri dari 3 elemen, yaitu Raja atau Ratu, Perdana Menteri, dan Parlemen. Dalam bidang ketatanegaraan secara resmi, Raja atau Ratu merupakan pengikat antara 3 kekuasaan, yaitu yang pertama legislatif, yaitu Raja memiliki hak menunjuk seorang wakil untuk menjalankan kekuasaan, yaitu sebagai anggota Tweede Kamer atau majelis rendah yang memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang. Yang kedua, eksekutif. Kekuasaan ini berada di tangan Raja atau Ratu dan tidak dapat diganggu-gugat. Sedangkan kekuasaan pemerintah berada di tangan kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri dan menteri lainnya yang bertanggung jawab pada parlemen. Yang ketiga, yudikatif. Dalam hal ini, Raja atau Ratu hanya memiliki wewenang untuk mengangkat anggota-anggota yudikatif. Selanjutnya, sistem politik. Titik politik di Belanda adalah konsensual, multipartai, dan korporatis. Pemilihan berlangsung menurut sistem perwakilan proporsional. Tidak ada partai dengan suara terbanyak. Ini membuat kerjasama antara berbagai pihak yang diperlukan. Kementerian Belanda relatif terbuka untuk membuat ruang bagi partai-partai oposisi untuk mengekspresikan ide dan pengetahuan mereka. Pada umumnya, partai terbentuk atas dasar ideologi dan agama. Partai seperti PVD dianggap sebagai partai kanan, partai CDA sebagai partai tengah, dan partai PVDA Demokraten 66 dan Golden Link digolongkan sebagai partai kiri. Pada dasarnya, sebutan golong kiri atau kanan tersebut kurang tepat karena masing-masing partai menentukan sendiri sikap terhadap suatu masalah. Secara kasus demi kasus,
dan setiap anggota parlemen masih memiliki kebebasan untuk menentukan pendiriannya sendiri yang terlepas dari ikatan partai. Namun penggolongan tersebut lebih sering digunakan oleh pengamat politik untuk membedakan sikap suatu partai dalam menghadapi masalah yang timbul secara keseluruhan. Di samping itu, muncul sebuah partai baru, yaitu LPF, List Pim Fortuyn, sebuah partai yang dibentuk oleh Pim Fortuyn yang mendapatkan cukup banyak konstituennya karena mengedepankan masalah imigrasi. Selanjutnya, sistem birokrasi. Secara tradisional, Belanda telah menghindari pemerintahan yang sangat terpusat. Selanjutnya, bagian akan menunjukkan proses reformasi sering tentang membuat pemerintah pusat lebih ramping dengan mendesentralisasikan lebih banyak tugas ke lembaga dan otoritas lokal. Pada masa pemerintahan Balkande II, diambil langkah dengan program Andere Overhead untuk mencapai reformasi administrasi di tingkat negara bagian. Kebijakan andalan pemerintah saat itu Partai D66 meskipun tidak sepenuhnya inovatif dibandingkan dengan proyek reformasi sebelumnya. Kombinasi investasi dalam kualitas layanan, menghemat biaya overhead, dan mengurangi tanggung jawab dan beban administrasi pemerintah. Memikirkan kembali tugas pemerintah pusat, mengurangi birokrasi dan beban administrasi, pembenahan organisasi, dan pembentukan e-pemerintah merupakan aspek sentral. Selain itu, pemerintah Belanda juga meluncurkan program lain, yaitu program reformasi Vernieuwing Rijksdienst, berfokus pada inti pemerintah pusat. Tingkat pemerintah lainnya diabaikan. Tujuannya adalah untuk mencapai kebijakan yang lebih baik dan menerapkannya dengan benar dengan menurunkan pemerintahan sebesar 20%. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fitri Azizah. Baiklah, selanjutnya yaitu reformasi sistem perekonomian. Belanda merupakan negara dengan perekonomian yang maju dan terbuka bagi dunia. Sebelumnya, pemerintah Belanda telah mengurangi dominasinya dalam perekonomian sejak era 1980-an. Alhasil, Belanda pun tergolong negara penganut sistem ekonomi liberal atau pasar. Adapun kegiatan ekonomi utama di Belanda mencakup industri pemrosesan makanan, bahan kimia, pemrosesan minyak, dan pembuatan mesin listrik. Sektor pertanian Belanda tergolong kecil, yakni di bawah 4% dari total populasi. Meskipun sektor pertaniannya kecil, namun Belanda mampu mengandalkan kelebihan mereka dalam hal industri makanan untuk diekspor. Belanda tercatat berada di peringkat ketiga sebagai negara pengekspor makanan terbesar setelah Amerika Serikat dan Prancis. Selanjutnya, reformasi pendidikan. Secara struktur dan jenis pendidikan, Belanda memiliki dua jenis pendidikan, yaitu pendidikan formal, yang dimana merupakan pendidikan dasar, menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan tinggi, dan juga selanjutnya pendidikan orang dewasa dan pendidikan non-formal. Sistem pendidikan di Belanda juga mengalami reformasi di mana dalam tahun 1982 dan 1986 terjadi dua reformasi di tingkat pendidikan universitas. Yang pertama dimaksudkan untuk memotong anggaran belanja sebesar 317 guilders atau 158 juta US dollar, sementara pada waktu yang sama dilakukan pula peninjauan kembali tugas-tugas pengajaran dan penelitian dan bagaimana keduanya diselenggarakan antara universitas. Sebagai hasilnya, sebanyak 53 buah program studi ditutup. Jumlah fakultas kedokteran gigi diciptakan dari 3 menjadi 1 buah, 2 buah fakultas farmasi dan 4 buah jurusan filsafat ditutup. Dan juga terjadi penciutan pada lembaga ilmu sosial, humaniora, dan kedokteran. 60 juta guilders atau 30 juta US dollar harus disediakan untuk inovasi. Reformasi yang kedua terjadi tahun 1986. Menteri Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan terpaksa melakukan tekanan karena universitas masih tidak memasukkan proposalnya. Jumlah uang yang harus dihemat adalah 129 juta guilders atau 64 juta US dollar, yang 70 juta guilders atau 35 juta
US dollars harus disalurkan kembali ke universitas untuk keperluan inovasi. Selanjutnya, reformasi bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, Belanda memiliki alokasi budget yang cukup besar untuk jaminan dan pelayanan kesehatan bagi warga negaranya. Menurut data World Bank, di tahun 2017, health expenditure, biaya pengeluaran pemerintah Belanda di bidang kesehatan pada tahun 2016 mencapai 10,36% dari total pendapatan negara, sedangkan sangat berbanding jauh atau bisa dibilang hampir 3 kali lipat lebih banyak dari pemerintah Indonesia yang hanya mengalokasikan 3,12% dari total pendapatan negaranya. Dalam bidang kesehatan, Belanda memiliki 3 poin penting, yaitu yang pertama, pemerintah Belanda wajibkan penduduknya mempunyai asuransi kesehatan. Hal ini diperuntukkan agar dapat mengatasi masalah finansial yang dialami oleh masyarakat, mengingat biaya kesehatan di Belanda tergolong cukup mahal. Yang kedua, wajib bikin janji atau appointment untuk bertemu dokter. Dan yang ketiga, yaitu dokter di Belanda tidak mudah memberikan obat. Hal ini dikarenakan agar tidak adanya ketergantungan terhadap obat tertentu, namun lebih menyarankan untuk mengatur pola hidup yang sehat. Baiklah, mungkin sekian dari penyampaian materi dari kelompok 6. Terlebih dan terkurang, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.